Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma innal awrat takunu fil aktsar salat naflin au tilawata qur'anin au qira'ata ilmin au dzikrin au fikrin. Habib Abdullah meneruskan pembahasan masalah wirid. Saya ulangi, wiridan wirid itu adalah ibadah yang dilakukan dengan istiqomah, dengan rutin, itu namanya wirid. Habib Abdullah menjelaskan bahwa wirid-wirid itu ada kalanya berupa sholat sunat ataupun membaca Quran ataupun membaca ilmu ngaji seperti sekarang ini termasuk wiridan. Au zikrin atau zikir, au fikrin ataupun tafakkur, itu juga termasuk wirid. Nanti diperinci oleh Kiai Musonef, oleh Habib Abdullah macam-macam wiridan. Yang bagi ayyakuna laka wirdun min sholatin nafli zaid ala nawafil alwarida tu'ayyin lahu waqtan wa tuthbituhu bi'adadin tatiqul mudawamah alaihi. Seharusnya kalian mempunyai wiridan yang berupa sholat sunat yang melebihi sholat-sholat sunat yang sudah waridah, yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tu'ayyinu lahu waqtan, yang mana kalian tentukan waktunya untuk sholat sunat itu dan kalian batasi hitungannya sekiranya bisa dikerjakan dengan mudawamah, dikerjakan dengan terus menerus. Ini pelajaran bagi kita ya. Kemarin itu ada keterangan al-waridat min haitsul aurat, pertolongan Allah, kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita, ataupun pertolongan ataupun keselamatan, ini tergantung wiridan kita. Lebih banyak kita melakukan wiridan, maka lebih banyak kita diselamatkan oleh Allah. Bahkan mungkin kita sering menyaksikan ya, saya punya saudara itu kalau nyupir mesti ngantuk, nggak ngantuk ya. Bertahun-tahun mulai enom sampai tuwek lek nyupir mesti ngantuk. Tapi ya kekuasaan Allah, nggak pernah kecelakaan. Padahal kalau nyupir itu biasa, tertidur beberapa detik itu sudah aprah, tapi nggak pernah kecelakaan. Lah ini loh yang dimaksud kadang keselamatan ini karena banyaknya wiridan yang dikerjakan. Ternyata saya tanyakan, saudara itu, istiqomahnya masya Allah, istiqomah duhanya, istiqomah wiridan yang lain. Maka kita semuanya ini diberi pelajaran oleh Habib Abdullah. Wiritono ya, punya wiridan opo, kita pikir aja kita punya wiridan apa. Ini bahas masalah sholat. Nanti kalau umpama
Si durung ya lakoni ya. Ini daunnya Habib Abdullah, hendaknya kita mempunyai wiridan selain dari sholat-sholat sunat yang ada, seperti duha. Selain daripada itu, selain daripada duha, selain daripada ba'diyah qobliyah, selain daripada tahajud dan witir, itu kalau bisa ada sholat khusus yang kita lakukan dengan istiqomah, sholat mutlak ada di waktu-waktu tertentu. Ini supaya kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Wa qad kana minas salaf as-salih rahimahullah ta'ala man wirduhu fil yawm wal lailah al-furqah misal al-imam Ali bin al-Husain radhiyallahu anhu wa minhum man wirduhu 500 rakaah wa minhum man wirduhu 300 ila ghairi dzalik. Karena ulama salafus saleh ya, para sahabat itu, para sahabat, para tabi'in itu ada yang mempunyai wiridan sholat sehari semalam 1000 rakaat. Ada yang mempunyai seperti Imam Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhu. Ada yang mempunyai wiridan sehari semalam sholat sunat 500 rakaat. Ada yang 300 rakaat. 20 ndak ono ya. Itu ulama salafus saleh. Kalau kita 2 saja untung-untungannya. Tapi tidak masalah. Asalkan dikerjakan dengan istiqomah. Kemarin kan ada keterangan ahabbul amal, amal yang lebih dicintai Allah adalah adwamuha. Amal yang dikerjakan dengan terus-menerus wa in qalla, walaupun sedikit. Kita latihan ya, latihan istiqomah. Latihan istiqomahnya saja, jangan latihan banyaknya, latihan istiqomahnya. Nanti lama-lama nanti kita pasti kurang ya, nanti bisa bertambah. Itu masalah sholat sunnah. Kemudian kita melakukan ibadah itu ada aturannya, walaupun bukan ibadah wajib. Ini mungkin perlu kita perhatikan ya, karena kadang kita teledor ya. Habib Abdullah menyatakan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, wala yanbaghi ay yashtaghila binafli mutlaq fi waqti naflin warada fi sunnat al-mutahharah min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au hatta ya'ti 'ala al-adad al-aqwal minhu. Tidak seharusnya seseorang sibuk dengan sholat sunat mutlak ada di waktu yang waktu itu ada kesunatan khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai sholat. Contohnya jam 7 pagi ini kan ada sholat khusus yang ada waktunya ketika pagi, yaitu sholat duha. Daunnya Habib Abdullah, jangan melakukan sholat lain kecuali sholat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sholat sunat ada di waktu itu, sampai mengerjakannya dengan sempurnanya rakaat, dengan hitungan yang paling sempurna. Contohnya ini ya. Jadi sholat duha itu kan sholat yang mempunyai waktu, mulai dari matahari tinggi kira-kira 1 tombak sampai tergelincirnya matahari, sampai duhur lah ya. Mulai srengenge munjuk sampai duhur itu waktunya duha. Kalau kita di waktu-waktu duha ini mengerjakan sholat lain, sholat mutlak umpama, ataupun sholat hajat, sedangkan sholat hajat bisa dikerjakan selain dari pagi atau selain waktu-waktu yang kita mau mengerjakannya, atau sholat tasbih.
Itu daunnya Habib Abdullah, ojo kesusu dhisik, jangan terburu-buru sholat tasbih, jangan terburu-buru sholat yang selain daripada sholat duha. Lakoni duha dhisik sampai hitungan yang paling sempurna. Apa lagi? Jogo. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW menjaga adab, menjaga akhlak beliau, mendahulukan amal-amal yang diajarkan oleh beliau yang ada waktunya. Ini penting agar ibadah kita berbobot ya. Koyo ane cek wakai sholat sunat, duha ini nggak dilakoni, tapi sholat hajat sampai sholat hajatnya sampai ping 100 nggak ngelakoni duha. Ini kurang tepat. Itu terus maksiat enggak ya tetap oleh ganjaran, tapi kurang tepat karena kita sudah membuang, tidak mau dengan ajaran-ajaran di antara dari ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amal ibadah sunat itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling harus didahulukan ibadah sunat yang mempunyai waktu ataupun mempunyai tempat. Wiritan iku ono prioritas. Sampeyan ngelakoni wiritan marini sholat ya, habis sholat sampai langsung nyekel Quran, habis sholat langsung maca Yasin wal Qur'anil Hakim. Bagus, ibadah baca Quran, tapi kurang tepat. Karena apa? Rasulullah mengajarkan lek mari sholat iku maca iki kok gak diwaca di sampean. Lah ini seakan-akan kita tidak memperhatikan ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sholat maca wiritan jarang goyang, boleh ditolak ambil pacari. Nggak mandi wiritanmu, olahin buat wiritane sing teko Kanjeng Nabi. Nggak mandi. Nah, ini perlu kita perhatikan. Kadang kita banyak amal tapi tanpa ilmu, nggak menjaga adab, nggak menjaga akhlak kepada yang punya syariat, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahibu syariat itu hakikatan Allah, majazan Nabi Muhammad. Ini sering kita jumpai seperti itu. Bukan salah enggak ya. Berarti nggak oleh ganjaran, dapat pahala. Sampai mari sholat baca Quran oleh ganjaran. Baca Quran itu ibadah besar. Tapi kenapa ajarannya Kanjeng Nabi lek mari ini sholat baca wiritan la ilaha illallah ila akhirih itu. Pokoknya fasolatan itu ya. Itu sudah wiritan-wiritan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelahnya sholat. Bahkan saya dipeseni oleh guru saya. Wala balik pesan. Lek mari ini sholat ojo sampai ninggalno maca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Iku paling cepet wiritan. Sampai kesusuk katanya yang sawah, jangan tinggalkan itu. Karena itu ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau setelahnya kita baca wirid-wirid yang dari Rasulullah, yang biasa dibaca di masjid, di mushola itu dari Rasulullah. Di fasolatan itu wake macamnya. Nek kepingin singkat ya singkat, kepingin lengkap ya lengkap ya. Tapi jangan mendahulukan yang lain. Sama mikir kesaktian, kok kepingin sakti, ya. Terus ajaran teko Kanjeng Nabi nggak garai sakti. Semua yang diajarkan Rasul, yang dicontohkan oleh Rasul pasti membawa manfaat. Ini harus kita yakini. Makanya pada zaman-zaman sekarang nggak sama dengan zaman-zaman ulama-ulama dulu ya. Ulama-ulama dulu wiritan Jawa mandi, wiritan Madura, Tasik Mereng, Songai Raja macam-macam ya. Itu mandi langsung mujarab. Ya karena apa? Beda dengan kita. Beliau itu sudah kenyang mengerjakan amal sunat, itu sudah kenyang. Kalau kita sunat tidak tahu ngelakoni Tasik Mereng, ya tidak bisa, tidak masuk. Sampai pakai wiritan, iso ngilang, tapi tidak iso balik ya. Nggak mandi boleh. Apa wiritan
berjalan di atas air. Tak kasih sama saya, aku jalan di laut ya. Kedelep sampean kan. Nggak mandi, karena apa kok nggak mandi? Karena amal kita dengan amalnya orang-orang dulu sama ulama-ulama lain ya. Jauh amalnya. Mandine ku krana sing ngekei ijazah dan juga yang mengerjakan. Makanya jangan sampai meninggalkan wirid-wirid yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya dari Rasulullah, dari guru-guru kita juga dari Rasulullah. Tapi prioritaskan wirid-wirid yang ada waktunya dan ada tempatnya. Seperti setelah sholat. Ojo kesusu wiritan liyo. Umpamane kesusu wiritan liyo ndak masalah, tapi ojo ditinggalno wiritane sing teko Kanjeng Nabi. Sampean habis sholat wiritan tasik meleng, bocor tidak masalah. Tapi setelahnya itu jangan melupakan wiritan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kadang kehidupan kita banyak yang tidak tepat ya, banyak yang tidak menjaga akhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya katakan itu akhlak karena apa? Dikandani yang Kanjeng Nabi kok ngeyel gitu loh, kok sih nggak gelem ngelakoni, kok ngarang-ngarang dewe gitu loh, waktune dan lain sebagainya. Bukan jelek, enggak ada wiritan jelek itu, enggak ada. Cuma enggak tepat sampai itu. Kadang ketidaktepatan kita karena enggak nyogoni kita yang akhlak datang Kanjeng Nabi itu menyebabkan enggak ada sir rahasia dari suatu wiritan itu. Ini diajarkan oleh Abdullah. Lek ngelakoni sholat sunat disikno sholat sing anduweni waktu koyok duha. Sholat duha dhisik, mari sholat duha, sholat hajati getno wis. Mari sholat hajat wis macam-macam. Sing penting disikno sholat duha kalau di waktu-waktu duha. Begitu juga di waktu-waktu sholat rawatib umpamanya. Sampean mau sholat duhur, ini disulatkan qobliyah duhur atau ba'diyah duhur. Lek qobliyah duhur tidak apa-apa, ditaruh setelahnya sholat tidak apa-apa. Kalau ba'diyah tidak boleh ditaruh sebelumnya sholat, tidak boleh. Umpamanya setelahnya sholat duhur, tidak usah sibuk sholat lainnya sampean. Sholat qobliyah ba'diyah dulu, habis itu baru sholat lainnya. Lah ini yang diajarkan oleh Abu Abdullah agar ibadah kita ini dicatat ibadah yang memang benar-benar berbobot menurut Allah, karena dilakukan dengan ilmu, karena dikerjakan dengan sesuai dengan ilmu yang ada dan menjaga akhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya, bahkan ini ya, menurut pendapatnya Habib Abdullah, umpamanya waktu duha tidak boleh sholat lainnya kecuali sholat duha sampai sempurnanya hitungan. Afdhali sholat duha itu 8 rakaat, paling banyaknya 12. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12. Berarti perbandingannya gini, kalau pikiran kita ya, kalau pikirannya kita sebagai manusia biasa, sing biasa nih dipraktekno yang sehari-hari, pikiran kita sing penting podo oleh gitu. Umpamanya ono panganan dijupuk titik-titik sing penting rasane kan seperti itu. Tapi ibadah nggak seperti itu. Kalau ibadah itu ada aturannya. Umpamanya sholat duha, sampai sholat duha cuma 2 rakaat. Habis itu cek podo oleh, mari sholat duha 2 rakaat, sholat hajat 8 rakaat. Ini nggak tepat menurut ajaran Habib Abdullah. Karena apa? Karena Rasulullah memberikan contoh sudah. Lek sholat duha iku paling utama nih ping 8. Apa dilakoni ping 2? Apa sampean menganggap ajarannya Kanjeng Nabi tidak tepat? Lah ini akhirnya timbul pertanyaan, sehingga dari kelakuan kita, dari amal-amal kita itu ternyata tidak berbobot, koyoke akeh tapi tidak dikerjakan dengan penuh adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi aturan Abdullah duha dhisik 8 rakaat sampean. Lek kula kali sampean enggak. Saya belum membaca kitab Risalatul Muawwalah juga seperti itu. Bengi salat pokok padha oleh salat tahajud, salat apa kok padha oleh, intine
di pikiran kita itu pokoknya padahal enggak. Itu kurang tepat. Kurang tepatnya karena kita mengindahkan atau tidak memperhatikan ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dikatakan nggak tepat. Duduk salah ya, sholat kok salah, enggak, keliru itu ya. Tetap dapat pahala tapi nggak tepat, ya, nggak tepat. Nah ini itu apa yang namanya wiridan yang mestinya kita kerjakan. Sholat sunat pun ya, sholat sunat ada prioritasnya. Opo sholat sunat sing kudu disino ya nanti, makanya kita ngaji kita supaya ngerti endi ibadah yang kita harus prioritaskan. Harus ada ibadah itu ada prioritasnya, ndak moro-moro ngelakoni, ndak. Makanya ada ilmunya, semuanya ini ada ilmu. Seperti gini, hari Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah ini disunatkan puasa bagi lighairil hajj, bagi selain orang yang haji. Kalau orang haji tidak disunatkan. Karena apa? Karena ada prioritas untuk orang haji. Apa? Memperbanyak wirid-wirid, memperbanyak doa di Arafah. Nanti kalau puasa akhirnya luyu, nggak iso akeh wiridane, nggak iso akeh ndongane, nggak iso kuat, nggak iso suwi lunggune. Kan ada prioritas namanya gitu. Contohnya mana ya? Takkan dari cek ngerti. Hari Jumat itu untuk orang laki-laki ada ibadah yang besar di hari Jumat. Ibadah sunat maksudnya, yaitu berangkat pagi ke masjid kalau mau Jumatan. Lebih pagi lebih baik ya. Umpamane mari subuh ndak metu-metu ke masjid ya malah lebih baik. Tapi nggak metu-metu ternyata melungker di masjid ya enggak ya. Nah itu ya. Lah, oleh karena itu sing santri-santri wocon di kitab Lailatul. Makruh hukumnya memprioritaskan malam Jumat untuk ibadah sunat maksudnya. Hukumnya makruh karena apa? Takut siangnya keteteran. Bengi ini digunjot ibadah gunjot malam Jumat mulai mari isya sampai subuh digenjot. Mari subuh melungker turu sampai azan kayak budalnya masjid. Lo ini yang namanya tidak mengikuti aturan ibadah. Oleh karenanya menurut ulama-ulama ngono iku lek cara kita ya cara menurut kita Joko upah buat tumpeng padahal ada ibadah besar. Mestine memprioritaskan berangkat ke masjid pagi-pagi. Kenapa digenjot ae bengine? Lek sampean genjot bengi, mestine ojo sampai koter awane, ojo sampai azan baru berangkat ke masjid. Makanya makruh kecuali bagi orang yang membiasakan setiap harinya biasa tahajud, biasa bangun malam, malah bagus malam Jumat malah bagus istimewa ya. Malam Jumat itu istimewa. Tapi kalau menjadikan kotere awane iki malah gak istimewa. Padha karo dikei tumpeng ambek Kanjeng Nabi iki takei lahan ibadah dibuat yang sampean ngarang dewe njupuk upoe kan rugi ini namanya. Nah seperti itu, ibadah itu juga ada prioritas, ada yang mana kita dahulukan, ada yang tidak. Kalau nggak seperti itu ya nggak masalah, tapi nggak pas ya, tidak sesuai, tidak dengan penuh adab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ilmu ya, makanya apa itu namanya kita perhatikan betul. Nanti kita belajar prioritas ibadah, termasuk sholat sunat. Sholat sunat itu sing prioritasnya sholat sing nggak tahu ditinggalno Kanjeng Nabi. Sholat yang tidak pernah ditinggalkan Rasul itu didahulukan, harus didahulukan. Malah menurut Kanjeng Nabi wajib. Apa itu? Sholat witir. Menurut Kanjeng Nabi wajib, umatnya nggak wajib, sunat. Itu mestinya. Kalau kita kadang nggak, yang ingat hanya tahajud tok witiri koter. Nah ini jangan ya. Makanya para sahabat itu ada sahabat Abu Bakar,
ini tahajudnya setelahnya sholat witirnya setelah sholat isya. Tapi Sayyidina Umar enggak, witirnya tengah malam, tidur dulu baru witir. Tapi Sayyidina Abu Bakar enggak, belum tidur witir dulu. Karena apa? Saking pentingnya witir, wedi ketinggalan sholat witir. Kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi niru sahabat sing enggak apa-apa. Khawatir ketiduran, habis sholat isya langsung witir. Ternyata nanti bangun ya nggak masalah, bangun tinggal sholat tahajud. Nah, kalau yakin bangun ya nanti aja, itu yang lebih afdol. Seperti itu, witir itu ditaruh di setelahnya sholat sunnah. Kemudian sedikit lagi ya, wa'lam anna li sholati surah zahirah. Ini tadi saya lewati ya. Wa'lam anna li sholati suratan zahiratan wa haqiqatan batinatan. Wis ndak perlu banyak-banyak ya, biar nggak bosen. Semoga manfaat. Amin. Semoga bisa istiqomah. Amin. Semoga mendapatkan barokahnya ilmu, barokahnya sholawat dan amin ya rabbal alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.